Selamat malam, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Francisca Yosefina Clarita Dakunya dengan NIM 2019-013-0023 akan kembali menjelaskan materi tentang overheat dan profit. Yang pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengalihkan fokus kembali ke kantor pusat dan memperkenalkan kondisi umum kantor pusat. Meskipun tim proyek memiliki sedikit atau sama sekali tidak ada masukan kepada manajemen di kantor pusat, penting bagi para PM dan pengawas untuk memahami bagaimana overhead kantor pusat berdampak pada proyek. Dalam hal ini, HOOH ditambahkan ke profit atau keuntungan yang diinginkan untuk menghasilkan fee sebagaimana tercermin dalam persamaan di bawah ini. Fee adalah fokus dari job site, karena fee adalah jumlah yang tersisa setelah semua biaya konstruksi dikurangi dari nilai kontrak atau pendapatan. Fee diperlukan dari setiap proyek konstruksi untuk membayar HOOH. Setiap proyek harus menyumbang secara profesional untuk biaya HOOH. Revenue sama dengan construction cost tambah fee sama dengan home. Office overhead tambah profit atau OH tambah P. Bab ini membahas penyusunan kondisi umum atau GE kantor pusat atau General Condition atau GC atau estimasi overhead dan pengelolaan dari estimasi tersebut yang merupakan tanggung jawab dari kepala keuangan dan pejabat eksekutif. Perusahaan konstruksi harus menghasilkan pendapatan yang cukup dari lokasi kerjanya untuk membayar GC kantor pusat atau General Condition kantor pusat. Jika total biaya dari lokasi kerja sama persis dengan biaya GCS kantor pusat, maka perusahaan baru saja mencapai titik impas. Itu adalah tujuan akhir dari setiap proyek untuk menyediakan biaya yang cukup di luar titik impas, untuk mengembalikan laba bersih yang dapat dikembalikan ke mitra ekuitas atau diinvestasikan kembali ke perusahaan. Yang kedua adalah estimasi biaya kondisi umum proyek. Kondisi umum adalah istilah umum yang memiliki arti yang berbeda bagi pihak yang berbeda dalam situasi yang berbeda, tetapi hal itu tetap penting digunakan dengan benar. General condition bersifat umum karena tidak memiliki fokus khusus. Beberapa istilah alternatif atau penggunaan frasa GC meliputi: yang pertama, biaya overhead atau overhead umum. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu tidak langsung ke biaya konstruksi. Yang ketiga, persyaratan umum. Yang keempat, biaya umum dan administrasi seringkali merupakan bagaimana kondisi umum atau overhead yang dijelaskan oleh entitas publik. Yang terakhir adalah biaya administrasi atau operasional. Bab ini berfokus pada kondisi umum kantor pusat dan bukan kondisi umum lokasi kerja. Salah satu cara mudah untuk memisahkannya adalah dengan memasukkan istilah job site dan home office sebagai awalan, seperti biaya administrasi job site dan home GC kantor adalah cara mudah untuk memisahkannya. Banyak kalangan di sektor konstruksi menggunakan singkatan GC untuk kondisi umum seperti halnya kontraktor umum. Ada dua cara untuk menyiapkan perkiraan kondisi umum. Yang pertama, hanya menerapkan presentasi yang telah ditentukan sebelumnya ke volume tahunan yang diantisipasi yang diproduksi oleh operasi konstruksi. Yang kedua, cara yang lebih akurat untuk mempersiapkan perkiraan kondisi umum kantor pusat adalah dengan mempersiapkan sebuah perkiraan item baris terperinci, persis seperti yang dilakukan oleh GC lokasi kerja pada bab sebelumnya. Beberapa biaya GCS kantor pusat yang dapat dimasukkan ke dalam kontrak meliputi scheduler, estimator, data processing costs, including accounting and audits, cost engineering or accountant, senior project manager, pre-construction service fee or cost. Yang ketiga adalah manajemen anggaran general condition. Pengelolaan anggaran kondisi umum kantor pusat adalah tanggung jawab CFO dan CEO dan bukan berbasis proyek. Tujuan kontraktor adalah mengurangi biaya overhead kantor pusatnya terkait dengan volume keseluruhan. Jika biaya tetap dan biaya kantor pusat berkurang, kemudian keuntungan meningkat sebagaimana tercermin dalam persamaan berikut. Fee sama dengan overhead tambah profit, overhead sama dengan turun, profit sama dengan naik. Tujuan dari manajemen HOOH adalah yang pertama, untuk memastikan perusahaan membelanjakan sesuai anggarannya
seperti yang akan mereka lakukan dengan biaya tidak langsung dan langsung di lokasi kerja. Yang kedua, untuk mengurangi biaya overhead dan itu bisa terjadi dicapai dalam beberapa mode. Yang pertama, kurangi biaya overhead dengan menghilangkan personel. Yang kedua, atribusikan sebanyak mungkin biaya overhead kantor ke proyek konstruksi. Yang ketiga, beban tenaga kerja adalah kombinasi dari pajak tenaga kerja dan tunjangan tenaga kerja. Dan yang keempat adalah overhead merupakan kombinasi biaya tetap dan variabel seperti yang dibahas dengan analisis titik impas nanti. Yang keempat adalah break-even analysis. Proyek konstruksi diharuskan menghasilkan biaya yang cukup untuk menutupi biaya operasional kantor pusat. Jika anggaran kondisi umum kantor pusat adalah 4 juta, maka 4 juta biaya minimum adalah perusahaan hanya perlu membayar tagihannya. Biaya ini adalah titik impas dengan keuntungan nol yang berada di bawah, di mana pemilik ekuitas perusahaan menginginkannya. Mereka mengharapkan pengembalian di atas rata-rata investasi mereka karena investasi berisiko tinggi yang mereka buat di perusahaan konstruksi. Biaya kondisi umum kantor pusat dan lokasi kerja, keduanya dapat dianggap sebagai campuran biaya tetap dan biaya variabel. Biaya overhead tetap adalah biaya yang lebih bergantung pada waktu daripada tergantung pada volume atau pendapatan. Biaya overhead variabel adalah biaya yang tergantung pada volume. Berikut merupakan tabel break-even analysis yang menggambarkan pembiayaan. Dapat dilihatkan pada tabel tersebut. Yang kelima adalah profit. Kontraktor menetapkan banyak tujuan, termasuk membangun proyek berkualitas, jadwal rapat, menjaga keamanan semua orang, dan mengembangkan reputasi yang baik dengan klien dan subkontraktor. Tapi kontraktornya juga dalam bisnis harus menghasilkan keuntungan. Bisnis konstruksi adalah bisnis yang berisiko dan bukan industri nirlaba. Bagian ini menganalisis metode untuk menentukan taksiran keuntungan, sumber laba, dan metode untuk meningkatkan laba. Yang pertama, metode untuk mengestimasi profit. Keuntungan bukanlah apa yang kontraktor tambahkan di bagian bawah perkiraan konstruksi. Mereka menambahkan usulan fee, tetapi untuk beberapa peserta di lingkungan konstruksi, mereka melihat fee sebagai suatu keuntungan semua. Fee adalah juga dikenal dengan margin atau secara umum markup. Fee dibutuhkan pertama kali untuk menutupi biaya overhead kantor pusat, dan semua uang yang tersisa setelah biaya overhead diperhitungkan dapat dianggap sebagai laba kotor. Laba bersihlah yang memberikan keuntungan ekuitas atau ROE untuk pemilik perusahaan. Laba bersih juga dikenal sebagai laba setelah pajak atau laba bersih. Beberapa pertimbangan fee yang akan dimasukkan oleh CEO kontraktor adalah: yang pertama, fee tersebut setidaknya harus menutupi biaya overhead kantor pusat yang kira-kira 2-3% dari pendapatan dari kontraktor umum komersial menengah. Yang kedua, tenaga kerja langsung adalah risiko estimasi terbesar untuk setiap kontraktor. Fee tersebut harus mencakup kira-kira 50% dari perkiraan biaya tenaga kerja langsung dari kontraktor umum komersial. Yang ketiga, apakah kontraktor memiliki backlog yang besar? Dalam hal ini, fee akan meningkat, atau apakah kontraktor membutuhkan jaminan tambahan? Dalam hal ini, biaya akan turun. Yang keempat, ketersediaan personel, terutama PM dan suprenden. Yang kelima, jenis kontrak dapat secara signifikan mempengaruhi keputusan fee. Proyek lump sum memiliki tingkat risiko yang tinggi bagi kontraktor dan berhak mendapatkan fee lebih tinggi dari proyek biaya plus sebuah proyek dengan harga maksimum yang dijamin. Risiko atau peluang potensial lainnya antara lain klien dan subkontraktor dan tim desain dapat mempengaruhi kenaikan atau pengurangan fee juga. Semakin besar risikonya, semakin tinggi fee-nya. Jika risikonya terlalu besar, mungkin tidak ada fee yang akan membuat pekerjaan itu menarik. Risiko juga dapat diselesaikan oleh kontraktor melalui pembelian asuransi, subkontraktor bonding, meningkatkan estimasi kontingensi, atau mengambil mitra usaha patungan untuk proyek tertentu. Yang berikut adalah sumber-sumber profit. Ada banyak cara kontraktor dapat menghasilkan uang dan merealisasikan keuntungan, sama seperti halnya ada banyak cara-cara mereka bisa kehilangan uang. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, operasikan setiap divisi dalam perusahaan dan setiap proyek konstruksi terpisah sebagai pusat laba independen. Ini adalah salah satu fokus dari penetapan biaya berbasis aktivitas. Yang kedua,
Minimalkan overhead kantor pusat seperti yang dibahas sebelumnya. Ini sulit dilakukan dan ini bukanlah tanggung jawab manajemen finansial dari manajer proyek. Yang ketiga, lakukan lebih banyak pekerjaan dengan tenaga kerajinan langsung. Jika tukang kayu dan tukang besi yang dipekerjakan langsung melebihi estimasi mereka, maka kontraktor umum memberikan fee tambahan. Yang keempat, kru atau tim konstruksi individu termasuk mandor dan pengawas berpotensi sebagai pusat laba karena beberapa mungkin secara konsisten mengalahkan anggaran. Yang kelima, kecelakaan konstruksi merugikan setiap orang dalam berbagai cara. Proyek yang lebih aman telah terbukti lebih hemat biaya. Yang keenam, prosedur penawaran yang efisien dan pembelian subkontraktor dan pemasok yang kemudian berhasil dan pelaksanaan kontrak yang ketat. Yang ketujuh, beberapa lokasi geografis termasuk kota dan negara bagian mungkin lebih baik untuk satu kontraktor versus yang lain terutama dikaitkan dengan subkontraktor. Yang kedelapan, bagi beberapa kontraktor tapi sayangnya tidak bagi pemilik dan arsitek. Klaim adalah potensi sumber keuntungan. Yang berikut adalah metode meningkatkan keuntungan. Sasaran kontraktor adalah pertama-tama meraih fee yang telah diestimasi dan kemudian meningkatkannya. Dengan asumsi biaya overhead kantor pusat ditetapkan, peningkatan fee secara langsung menghasilkan peningkatan laba, tetapi tanpa sistem di tempat untuk memperkirakan secara akurat dan kemudian melacak biaya, seperti tampak pada contoh berikut, keuntungan tidak bisa diraih apalagi ditingkatkan. Ada banyak cara meningkatkan keuntungan, termasuk yang pertama, menaikkan harga penawaran tetapi ini juga dapat mengurangi volume. Yang kedua, meningkatkan volume tanpa menambah overhead tetap. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran overhead tetap dengan volume konstan. Yang keempat, mengkhususkan diri pada satu jenis konstruksi, misalnya fasilitas medis. Yang keberikut, bersikaplah selektif dengan pilihan klien, jenis pekerjaan, desainer, subkontraktor, dan karyawan. Kemudian meningkatkan perencanaan prakonstruksi. Selanjutnya, mengurangi biaya konstruksi dan atau mempelajari metode yang lebih baik. Kontraktor dapat memilih untuk menaikkan estimasi atau fee penawaran pada satu proyek tertentu untuk berbagai alasan termasuk yang pertama, menyediakan sebuah praktik tender atau bid meskipun ini mahal untuk dilakukan dan berpotensi berbahaya jika kontraktor secara tidak sengaja menjadi penawar rendah. Yang kedua, kondisi pasar memungkinkan fee yang lebih tinggi. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang ditawar bukanlah spesialisasi kontraktor. Yang keempat, klien mungkin merupakan klien berisiko tinggi yang rentan terhadap pembayaran lambat atau tuntutan hukum. Yang kelima, dokumen konstruksi tidak lengkap meskipun beberapa kontraktor akan melihat ini sebagai peluang adanya change. Yang berikut menyediakan sebuah penawaran istimewa kepada klien yang tidak ingin mereka buat tersinggung jika mereka memiliki backlog yang cukup besar dan atau jika proyeknya sulit atau rumit, mungkin memerlukan biaya lebih tinggi karena terkait lebih tinggi risiko. Yang berikutnya, markup dan add-on lain untuk estimasi. Fee adalah satu-satunya markup yang ditempatkan di bawah garis dalam ringkasan estimasi. Ada beberapa lainnya, semua estimasi biaya di atas garis dianggap biaya langsung. Mirip dengan fee, item lain di bawah garis adalah persentase tambahan untuk estimasi dan bergantung pada volume dan oleh karena itu dikategorikan sebagai biaya variabel. Beban tenaga kerja diterapkan hanya untuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung, bukan untuk subtotal biaya langsung secara keseluruhan. Beban tenaga kerja tidak diterapkan pada biaya material dan subkontraktor, diharapkan telah menutupi beban tenaga kerja mereka sendiri dalam harga penawaran mereka. Tingkat beban yang berbeda harus diterapkan pada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tambahan atau add-on presentasi kas yang akan muncul di bawah garis pada ringkasan estimasi konstruksi meliputi beban tenaga kerja, kewajiban asuransi, pajak cukai, pajak penjualan, kontingensi, dan biaya. Baik, demikianlah pemaparan materi saya untuk materi tentang overhead dan profit. Saya memohon maaf jika dalam saya menjelaskan dan memaparkan materi ini masih ditemui kesalahan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.